thinking about me, where I've been and where I. Halo teman-teman, balik lagi di channel Jalan-Jalan ID. Meskipun liburan sekolah udah selesai nih, jangan sedih. Kali ini Jalan-Jalan ID akan ajak kalian keliling dunia dalam waktu 1 hari tanpa perlu paspor. Pas banget buat isi waktu luang di akhir pekan kan. Kita akan eksplor langsung update terbaru dari Minimania Puncak Bogor. Di sini kalian akan dimanjakan dengan pemandangan landscape miniatur ikon dunia yang sangat megah dan pastinya super instagramable. Cocok banget buat stok foto estetik kalian deh. Gak hanya itu, aku akan ajak kalian merasakan serunya naik perahu di area Korean Town yang suasananya berasa lagi ada di drama Korea banget. Pokoknya di video ini aku akan ulas lengkap setiap sudut wisatanya ya. Mulai dari spot foto tersembunyi, fasilitas terbaru, sampai rincian harga tiket dan tips agar liburan kalian makin maksimal. Penasaran keseruannya seperti apa? Jangan kemana-mana, tonton videonya sampai habis ya. Halo kak. Iya, untuk 2 orang kak. 2 orang berarti. Tiket masuknya ada 2 pilihan, mulai dari harga 65.000 untuk kedua tempat. Pilihan tempatnya miniatur dengan Taman Korea, atau yang di harga 85.000 sudah masuk taman miniatur Taman Korea dengan 1 permainan perahu. Jadi saya seperti ini. Oh, yang Nah, buat tips hematnya, aku ambil paket combo 3 zona seharga Rp85.000 aja per orang. Terus kita kayak dapat voucher-voucher untuk diskon makanan di dalam ya. Dengan paket ini kita udah bisa akses ke area Korean Town yang estetik banget, plus sudah termasuk naik perahu. Untuk detail harga tiket masuk dan rincian paket lainnya bisa langsung teman-teman cek di layar ya. Oh ya, satu info penting buat anak-anak dengan tinggi badan di bawah 80 cm, tiketnya masih gratis. Di depan pintu masuk ada tempat penyewaan perlengkapan yang oke banget. Ada stroller bayi cuma 30.000, payung 10.000, dan buat yang mau keliling ada skuter listrik seharga 50.000. Terus kalau takut kepanasan pas jalan-jalan, kalian juga bisa pinjam topi caping. Nah teman-teman, di Minimania Puncak ini area wisatanya terbagi ke dalam beberapa zona. Kita bisa mulai dari zona landmark dunia, berbagai wahana permainan, sampai puncaknya nanti di akhir perjalanan kita akan mampir ke zona Korean Town. Saran aku sih mending kalian ambil paket lengkapnya aja, karena sayang banget kalau sampai terlewat zona Koreanya. Secara ukuran menurut aku area di sini pas banget, nggak terlalu luas sampai bikin capek, tapi juga nggak kekecilan. Sangat ideal untuk dieksplorasi dengan santai selama setengah hari. Satu hal yang paling aku suka, tempatnya bersih dan terawat banget. Oh ya, buat kalian yang belum tahu, selain di Bogor, Minimania juga ada di Lembang. Semoga kedepannya Jalan-Jalan ID bisa segera meluncur ke sana buat kasih review jujur lainnya untuk kalian semua ya. Oke teman-teman, sekarang saatnya kita eksplor. Siapin diri kalian ya, karena aku akan ajak kalian keliling dunia dalam 1 hari tanpa perlu paspor. Semoga kedepannya kita semua diberikan kesempatan buat jalan-jalan ke luar negeri beneran ya, amin. Nah sebelum lanjut, aku jadi penasaran nih, kalau kalian sendiri paling pengen banget bisa liburan ke negara apa sih? Tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah ya. Yuk langsung aja kita mulai penjelajahannya. Oke, destinasi pertama kita adalah Taman Miniatur Dunia. Di sana ini kalian bisa menemukan berbagai landmark ikonik dari seluruh penjuru dunia, mulai dari keajaiban arsitektur Turki dan India sampai nuansa klasik Inggris dan Italia, semuanya ada di sini. Bahkan ada area khusus di mana kalian bisa melihat kemegahan Menara Eiffel, kincir angin khas Belanda, hingga Menara Pisa yang miring itu. Yang aku salut, desainnya benar-benar niat dan dibuat semirip mungkin dengan aslinya, jadi bukan sekedar replika biasa ya. Pokoknya siap-siap memori HP kalian penuh karena setiap sudutnya estetik banget untuk foto-foto. Oh ya, untuk jam operasionalnya, Minimania ini buka dari jam 8 pagi sampai jam setengah 6 sore. Jadi pastikan kalian datang lebih awal biar puas eksplor semuanya ya.
Nah, tips penting nih buat kalian, jangan lupa pakai sunscreen atau bawa payung kalau datang saat cuaca sedang terik ya. Soalnya meskipun lokasinya di puncak Bogor, suasananya nggak sedingin yang kalian bayangkan. Malah mataharinya bisa lumayan nyengat banget. Apalagi karena hampir seluruh area di sini konsepnya outdoor, jadi perlindungan dari sinar UV itu wajib banget biar liburan kalian tetap nyaman dan nggak bad mood karena kepanasan. Nah, buat kalian yang ingin menikmati pemandangan Minimania dari ketinggian dengan skyride, kalian bisa beli tiket tambahan seharga Rp30.000. Terus buat yang bawa si kecil, ada juga zona face painting seharga Rp25.000. Tapi kalau kalian mau lebih hemat dan pengen coba banyak wahana sekaligus, aku saranin untuk ambil paket add-on atau bundling aja. Detail pilihannya udah aku tampilkan di layar ya. Di screenshot aja supaya kalian bisa pilih paket yang paling pas dengan budget liburan kalian. Penasaran seperti apa landscape Minimania kalau dilihat dari ketinggian? Yuk langsung aja kita lihat footage drone-nya. Beralih dari mancanegara, sekarang kita eksplor zona ikon wisata lokal. Seru banget karena kita bisa melihat miniatur keajaiban Indonesia seperti Candi Borobudur, Prambanan, sampai suasana khas pura di Bali. Benar-benar berasa lagi tur keliling Indonesia dalam satu langkah. Nah, di area ini juga ada outdoor playground. Untuk HTM-nya sendiri Rp15.000 kalau kalian belum ambil tiket bundling wahana. Review jujur dari aku, area playgroundnya memang gak terlalu luas ya, jadi mungkin lebih cocok buat yang ingin main sebentar aja. Kita akan diajak menyusuri taman bunga warna-warni yang cantik banget. Untuk biayanya cuma Rp20.000 aja untuk wahana ini. Pokoknya kalian akan dibuat takjub melihat detail replika ikon wisata dunia di Minimania ini teman-teman. Selain seru untuk foto-foto, tempat ini juga oke banget buat edukasi anak-anak. Karena di setiap replikanya ada papan informasi yang bisa dibaca. Satu hal yang perlu kalian catat, di sini kita nggak boleh bawa makanan dan minuman dari luar ya. Tapi tenang aja, kalian nggak perlu khawatir kelaparan karena di beberapa titik udah tersedia banyak kedai makanan. Fasilitas pendukung seperti toilet juga tersebar di berbagai zona, jadi pastinya sangat nyaman dan memudahkan kalian selama berkeliling. Nah, ini tips hemat tambahan buat kalian. Jangan lupa cek voucher diskon makanan yang kalian punya ya. Kalian bisa tukarkan voucher tersebut di kedai-kedai yang tersedia di area wisata. Nah, di sini juga banyak booth makanan buat kalian yang mau jajan. Tapi ingat ya teman-teman, kalau nggak salah sih sistem pembayaran di sini udah full cashless. Di sini juga ada wahana panahan, harganya terjangkau banget, cuma Rp10.000 aja per tiket. Nah teman-teman, sekarang kita udah sampai di zona Mesir. Ini salah satu spot yang wajib kalian kunjungi kalau ke Minimania, karena detailnya benar-benar niat banget. Jadi jangan sampai kelewatan ya buat eksplor setiap sudut di zona Mesir ini.
Nah, sekarang kita sampai di wahana yang jadi favorit di sini, yaitu Rainbow Slide. Wahana ini memang selalu ramai peminat. Untuk tiketnya sendiri seharga Rp30.000. Oh ya, satu hal lagi yang bikin aku betah keliling di sini adalah keramahan stafnya, teman-teman. Jadi buat kalian yang datang ke sini nanti jangan ragu buat sapa atau tanya-tanya ke mereka kalau butuh bantuan ya. Pelayanan yang oke kayak gini bikin pengalaman eksplorasi kita di Minimania jadi makin nyaman. Masih belum capek kan teman-teman? Jangan berhenti dulu karena aku masih punya banyak lagi yang mau di-spill. Ini sih benar-benar surga buat kalian yang hobi koleksi foto estetik. Jadi yuk tarik napas sebentar dan kita lanjut eksplor ke zona selanjutnya. Karena di depan sana masih ada kejutan lainnya yang gak kalah ikonik dan instagramable pastinya. Setelah puas eksplor zona utama Taman Miniatur Dunia, sekarang Jalan-Jalan ID akan ajak kalian ke satu area yang syahdu banget, yaitu Korean Town. Tapi sebelum ke sana kita akan ngelewatin zona go-kart dulu. Buat kalian yang pengen memacu adrenalin, kalian bisa cobain wahana ini dengan tiket Rp50.000. Dan saran dari aku nih, kalau kalian mau lanjut ke zona Korea, mending ambil paket yang sekalian sama wahana naik perahu ya. Dijamin deh pengalaman kelilingnya areanya akan jauh lebih seru dan berkesan. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Zona Korean Town ini lokasinya ada di ujung ya teman-teman, tepat sebelum pintu keluar. Jadi kalau kalian udah beli tiketnya, tinggal tap aja kartunya untuk masuk. Begitu masuk, vibes-nya bener-bener cakep banget. Kalian akan lupa kalau sebenarnya ini tuh masih di Indonesia. Suasananya persis seperti lagi di Korea sungguhan, apalagi kalau kalian datang pas sore hari seperti aku sekarang. Suasananya jadi makin syahdu dan pastinya perfect banget buat tutup hari kalian di sini. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. Oh ya, biar pengalaman ala-ala Koreanya makin totalitas, kalian wajib banget sewa handbook di sini. Harganya cuma Rp25.000 untuk durasi 1 jam. Pulls us from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shout. Sekarang yuk ikut aku ke zona River Cruise. Kita tinggal jalan aja ke arah ujung. Area Korea ini memang gak terlalu luas. Selain bisa sewa baju tradisional Korea, di sini juga ada jalur sungai buatan yang bisa kita jelajahi pakai perahu. Wah, ini sih beneran berasa romantis ala drama Korea banget teman-teman. Cocok banget buat kalian yang datang ke sini bareng pasangan, karena naik perahu di sini akan jadi pengalaman yang manis dan berkesan banget nih. Nah, untuk menikmati wahana perahu ini harga tiketnya Rp25.000. Tapi tips dari aku, mending kalian ambil tiket banding khusus River Cruise di awal, karena itu jauh lebih hemat dibandingkan beli satuan. Jadi buat kalian yang udah niat mau naik perahu, jangan lupa cek paket bandingnya di loket tiket ya. Nah, buat kalian yang mau naik perahu, antrinya di sini ya. Karena weekend biasanya lumayan rame, jadi harus sabar antri. Oh ya, tenang aja, di sini juga disediakan life jacket ya. Terus aku sempat tanya petugasnya, ternyata kedalaman air di sini mencapai 1 meter teman-teman. Oke teman-teman, kita siap meluncur. Oh ya, informasi tambahan, perahu ini konsepnya kita dayung sendiri ya. Jadi akan lebih seru buat seru-seruan bareng pasangan atau teman.
asking about me, where I've been and where I sleep. It's hard to find me if you really want to. Turns past that takes a cool sign. Same ball cap, same moon boots, trying to outrun the thought of you. But in this town the truth don't stall. You can't leave in a town this small. You can change your mind but not your past. Every mile just feels like moving half. You can change my name in your phone. You can't leave in a town this small. I moved on. Nah, dayungnya seperti ini ya teman-teman. Jujur buat aku lumayan berat juga nih dayungnya. Tips buat kalian kalau mau belok ke kiri, dayung di sisi kanan. Begitu juga sebaliknya, kalau mau belok kanan tinggal dayung di sisi kiri. Kalau mau jalan lurus, dayung aja di kedua sisi kanan dan kiri. Oh ya, serunya lagi nanti di tengah perjalanan ada fotografer yang siap memotret momen kita. Jadi jangan lupa pasang foto terbaik kalian. Hasil fotonya nanti bisa ditebus di pos yang udah disediakan sebelum pintu keluar. Buat teman-teman yang perutnya mulai keroncongan, di area Korean Town ini juga ada Korean Corner loh. Jadi setelah buat foto-foto pakai hanbok atau keliling naik perahu, kalian bisa langsung mampir ke sini buat jajan makanan khas Korea. Sewa kostum berapaan Kak? 25.000 Oh, berapa menit tuh? 1 jam. Oh, oke. Ya, Oke teman-teman, sekarang aku akan ajak kalian tur singkat keliling area Korean Town. Siap-siap ya, karena setiap sudut di sini benar-benar eye-catching banget dan berasa lagi pindah negara dalam sekejap. Nggak cuma buat foto, area jalanan di sini juga luas dan bersih banget. Nyaman banget buat santai bareng teman atau pasangan sambil ngerasain vibes ala drama Korea. Pokoknya tempat ini nggak pernah gagal buat bikin hasil foto kalian semakin estetik. I kinda wanna hate you, but I wanna love you too. I wanna hold you close and let you go, find someone new. And I wish it wasn't, but my mind's made up in two. What's killing me the most is knowing two things can be true. Wanna throw away your vanity, wanna wear it to sleep tonight. Oh ya, buat teman-teman muslim yang sedang berkunjung ke sini jangan khawatir ya. Di zona Korean Town ini juga sudah tersedia fasilitas musola yang bersih dan nyaman. Wish I was one or the other. I kinda wanna hate you, but I Nah, buat kalian yang tadi sempat foto di atas perahu atau foto pakai kostum hanbok tadi, hasil cetakannya bisa kalian ambil di sini ya. Harganya Rp30.000. Oh ya, tips dari aku karena antriannya di sini lumayan padat, pastikan kalian datang ke loket pengambilan foto ini lebih awal atau atur waktu aja supaya nggak terlalu mepet dengan jam pulang ya teman-teman. Di area exit ini kita akan diarahkan ke toko souvenir gitu teman-teman. Koleksinya lengkap banget. Dan tentunya nggak ketinggalan, kita juga nanti akan langsung diarahkan juga ke pusat oleh-oleh khas Cimory yang udah terkenal enak itu. Wajib banget beli cemilan buat dibawa pulang ke rumah nih. Oke teman-teman, sekian dulu ya review terbaru dari aku untuk Minimania Puncak Bogor. Secara keseluruhan tempat ini benar-benar recommended buat kalian yang mau liburan keluarga, cari spot foto estetik atau sekedar healing tipis-tipis di akhir pekan. Jangan lupa buat like kalau kalian suka video ini, share ke teman traveling kalian, dan tulis di kolom komentar ya, zona mana sih yang paling bikin kalian penasaran. Sampai ketemu di video jalan-jalan ID berikutnya. Bye-bye. two things can be true.